Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Tes hari ketiga akhirnya selesai digelar. Dan wah, sepertinya tahun 2025 nanti bakalan seru nih. Dengan Yamaha dan Honda yang sudah mampu mengimbangi pabrikan-pabrikan Eropa. Jadi gak sabar menanti seri balapan pertama di Thailand. Dan ada juga kabar di balik Honda, KTM, dan juga Ducati. Dan ini dia hasil dari tes hari ketiga. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Tes hari ketiga, para pembalap akhirnya mulai menunjukkan kekuatan aslinya. Meskipun pastinya ada beberapa yang masih memiliki senjata rahasia saat race nanti. Alex Marquez mengendarai GP24, motor yang diakui motor terbaik oleh para pembalap Ducati GP25 saat ini pun dapat memuncaki klasmen tes pramusim kali ini dengan mudahnya. Dan Alex Marquez mendekati rekor yang dibuat oleh Pecco tahun lalu di 1:56.493 detik. Tentu, ini adalah angka yang sudah mendekati dengan hasil yang sebenarnya. Jika kita melihat, selisihnya hanya setipis ini. Pecco Bagnaia akhirnya meluncurkan mode time attack-nya meskipun belum bisa menyamai rekornya terdahulu. Namun, hasilnya tak jauh. Ada di 1:56.500. Nah, kejutan nih dari kubu Yamaha. Di mana Fabio Quartararo dengan Yamahanya yang terkenal dengan kurangnya tenaga dibandingkan Ducati dapat menembus angka 1 menit 56 detik 724. Dengan jarak seperti ini, jika ini adalah hasil yang solid, maka tak diragukan kita akan melihat Yamaha bertarung di 10 besar. Atau bahkan bisa mendapatkan front row saat kualifikasi. Dan mungkin, jika kondisi memungkinkan, akan bisa di 5 besar. Tentu ini adalah sebuah kabar baik bagi para pecinta MotoGP bahwa di depan tak hanya Ducati saja atau pabrikan Eropa saja. Namun, ada pabrikan-pabrikan Jepang yang juga akan ikut mewarnai kamera di persaingan barisan depan. Tapi, jika kita melihat situasinya, bagaimana 5 besar diambil oleh 4 Ducati dan Quartararo satu-satunya dari Yamaha, maka kemungkinan Ducati masih akan dominan di tahun 2025 ini, meski tak semuanya. Nomor 4 dihuni oleh Morbidelli, sang pemuncak klasmen hari kedua kemarin. Dan juga nomor 5 ada Marc Marquez yang nampaknya belum dalam mode tempur. Nomor 6 akhirnya Pedro Acosta menancapkan dirinya kembali setelah hasil beragam hari-hari sebelumnya karena mencoba berbagai hal. Nomor 7 kejutan dari Honda, sang pahlawan Honda tahun lalu Johann Zarco kembali menancapkan namanya sebagai pembalap terbaik Honda dengan torehan waktu 1:57.204 detik. Hasil ini sudah jauh lebih baik dari hasil tahun lalu. Di mana indikator ini didapat dari Marco Bezzecchi yang berada di nomor 8 dan Bezzecchi mengatakan bahwa hasilnya setara dengan apa yang dia peroleh dengan Ducati tahun lalu. Ini berarti setidaknya Honda kini sudah jauh lebih baik dengan hasil sebelumnya. Dan tak heran jika kita akan melihat mereka bertarung di 10 besar dengan tak sesulit tahun lalu. Dan Joan Mir yang kegirangan dengan versi Honda yang ini menempatkan dirinya di nomor 9. Dan Rins menutup 10 besar. 2 Yamaha, 2 Honda, 1 KTM, dan 1 Aprilia. Lumayan unik sih hasil yang ini. Tetapi kita belum melihat Brad Binder dalam mode tempurnya. Enea Bastianini, Maverick Vinales, yang mungkin jika ketiga pembalap itu masuk plus Jorge Martin tentunya, kita akan tetap bisa melihat Yamaha dan Honda ada di 10 besar. Tapi, dari KTM, Nicolas Goyon mengatakan bahwa mereka berdua harus terbiasa dengan motor baru yang tidak akan mudah. Mengacu pada penyesuaian yang diperlukan untuk beradaptasi dengan KTM RC16, bagi Bastianini, adaptasinya menjadi lebih rumit karena dia berpindah dari Ducati ke KTM. Perubahan signifikan dalam filosofi sepeda motor. Bastianini, meskipun sedikit pendiam di luar sirkuit, dia adalah pembalap yang tangguh di lintasan, menurut Nicolas Goyon. Enea melakukan langkah-langkah kecil, namun sekali dia melangkah, dia tidak pernah mundur. Vinales pada bagiannya telah menunjukkan potensinya dengan kemenangan di berbagai motor, dan integrasinya ke KTM sangat dinantikan.
Sementara itu di tes Sepang, Vinales dan Bastianini menunjukkan performa serupa dengan selisih hanya 0,013 detik di posisi 17 dan 18. Tingkat kedekatan ini menunjukkan bahwa kedua pengemudi beradaptasi bersama dengan RC16. Goyon tidak mengantisipasi adanya persaingan sengit dalam tim, seperti yang dapat terjadi pada pembalap pabrikan di tim lain. Tetapi, dia yakin bahwa kedua pembalap akan kompetitif dan bekerja sama untuk memajukan proyek KTM. Kami memiliki semangat tim, dan prioritasnya adalah memajukan KTM. Saat musim 2025 mendekat, Goyon dan para pembalapnya siap menjadikan Tech3 lawan yang tangguh di grid awal, dengan keinginan untuk menjadi kompetitif sejak balapan pertama. Nah, sekarang dari Honda, yang menjadi underline adalah informasinya bahwa mengapa Honda bisa melesat adalah sudah adanya efek dari Albesiano dalam perubahan aerodinamis milik Honda. Honda sedang merencanakan penembusan di MotoGP setelah hasil buruk musim lalu. Baru-baru ini, dalam tes pramusim Sepang, mereka menampilkan motor yang sama sekali berbeda dengan yang sangat mengecewakan tahun lalu. Pabrikan asal Jepang ini bertaruh pada Romano Albesiano, mantan direktur teknik Aprilia, untuk merencanakan peluncuran ulang sambil menunggu peraturan teknis berubah pada tahun 2027. Di Malaysia, tampak RC213V yang sama sekali berbeda yang menunjukkan pendekatan aerodinamis yang sudah direvolusi. Hal ini mematahkan skema yang telah dikembangkan oleh Jepang dan membuka diri terhadap konsep-konsep yang khususnya dapat diperkenalkan oleh pabrikan Italia seperti Ducati dan Aprilia. Meskipun kedatangan teknisi asal Piedmont ini baru dimulai di bulan Januari, jejak pendekatannya, yang dia adalah seorang insinyur aerodinamika sejak lahir karirnya, tampaknya terlihat pada pendekatan baru yang akhirnya dipelajari Honda dengan mempercayakan diri pada manajer teknis yang bukan berasal dari negeri matahari terbit dan membuka diri. Meskipun agak terlambat, Honda telah menemukan beberapa hal baru yang akan digunakan oleh pembalap yang terlibat dalam sesi 3 hari di Sepang. Juan Mir menyelesaikan hari pertama dengan waktu tercepat ke-6, setengah detik di belakang Fabio Quartararo di atas Yamaha. Namun, fakta yang paling menarik adalah bahwa pembalap asal Mallorca itu mengurangi waktu setengah detik dari penampilannya pada November di trek yang sama. Perhatian orang tertuju pada bagian belakang, yang telah dibebaskan dari sayap vertikal dan sayap belakang cantilever yang mencolok. Honda menghadirkan solusi yang sangat berprofil yang membulat, yang mengedepankan efisiensi aerodinamis daripada beban. Jelas ini adalah titik awal dan kita akan melihat perkembangannya lagi. Tetapi, ini adalah terobosan yang jelas dengan apa yang telah dilihat baru-baru ini. Bahkan, fairing yang dimiliki Honda saat ini sesuai dengan model terbaru yang diberlakukan oleh Ducati GP25. Menurut motorsport.com, aero model ini berguna untuk menghasilkan lebih banyak gaya tekan saat motor berada di tegungan maksimum. Dan sedangkan dari Ducati sendiri, Pecco senang bahwa kali ini pengembangan motornya akan selaras karena pendapat dua ridernya di pabrikan sangatlah mirip. Pecco dan Marc Marquez bekerja sama sebagai rekan satu timnya untuk pertama kalinya untuk musim 2025. Seperti biasa, salah satu keputusan kunci yang harus diambil adalah pada spesifikasi mesin. Karena mesin tersebut harus digunakan sepanjang musim setelah dihomologasi menjelang putaran pembukaan di Thailand nanti. Namun, pada tahun 2025 ini, hal itu memiliki makna yang lebih besar karena adanya pembukuan mesin di tahun 2025 dan 2026. Yang berarti, mesin ini yang akan diputuskan akan digunakan selama 2 tahun berturut-turut. Uji coba ini sangat penting, karena apa yang kami katakan dari uji coba ini akan berlangsung selama 2 tahun. Kami harus tenang untuk mengambilnya, karena kami tidak perlu terburu-buru. Mungkin Anda mencatatkan waktu putaran yang sangat baik dan mudah dengan motor baru. Tapi itu karena Anda menggunakan ban baru. Jadi, setiap keputusan harus benar-benar dipikirkan dengan matang. Karena pentingnya tes ini, Banaya merasa terbantu oleh kesamaan komentar dan masukan yang diberikan oleh rekan tim barunya, yaitu Marc Marquez. Sejujurnya, sungguh luar biasa bahwa untuk pertama kalinya dalam karir saya memiliki perasaan yang persis sama dengan rekan tim saya. Ini hebat, karena sangat membantu para insinyur untuk berkembang. Memang benar bahwa keduanya memiliki perasaan yang sangat baik terhadap mesin baru.
Tetapi keduanya akhirnya juga memiliki pertanyaan yang sama tentang sesuatu yang berhubungan dengan mesin baru tersebut. Pengamatan tentang umpan balik dari masing-masing pembalap ini diamini oleh Marc Marquez sendiri, yang tahun ini punya kesulitan tersendiri saat beralih dari Desmosed DC GP23 ke GP25 yang nyaris melewatkan GP24 sepenuhnya. Itu salah satu hal tersulit bagi saya. Saat saya berpindah dari satu sepeda ke sepeda lainnya, itu berarti dua sepeda baru bagi saya. Dan ini adalah sesuatu yang membutuhkan konsentrasi super dan ketepatan tinggi. Namun, saat ini, kami memiliki komentar yang sangat mirip dengan Pecco Bagnaia, dan ini penting. Bagnaia sendiri masih 50-50 pada pilihan mesin 2025. Karena GP24 adalah basis yang fantastis, dan kami semua berpikir masih ada peluang. GP25 sudah sangat bagus, cepat di lintasan lurus, dan dalam hal akselerasi. Hal itu dicapai karena Anda dapat mencapai kecepatan tinggi saat motor keluar dengan mulus di tikungan. Ini terjadi karena motornya sangat halus. Jadi Anda dapat mengatur akselerasi dengan sangat baik dengan pedal gas. Namun dalam pengereman, GP24 sangat luar biasa. Karena kami mendapatkan perbedaan yang luar biasa dengan pabrikan yang lain dalam hal pengereman. Dan ini adalah sesuatu yang sulit dicapai dengan GP25. Bahkan, jika kami memperkecil jarak dengan keunggulan akselerasi ini, jaraknya masih jauh. Bagnaia menambahkan bahwa apa yang hilang saat pengereman dengan mesin baru lebih besar efeknya daripada yang diperolehnya dengan model akselerasi yang halus di mesin baru ini. Keraguan-raguan Bagnaia diamini oleh Marc Marquez bahwa kami harus perlu memahami dengan baik karena kami harus memutuskan arahnya karena hanya dalam 3 minggu lagi kami akan memulai musim. Wah, dengan dua Ducati yang makin nyetel ini, dengan Honda, Yamaha, Aprilia, KTM yang juga semakin baik, sepertinya benar-benar menarik sob balapan di seri 2025 nanti. Nah, siapa nih jagoan teman-teman semua? Coba komen.